Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marwan Hafiz, NPM 233510015. Di sini aku dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah project kelompok kami dengan judul Sistem Reservasi Hotel, yang mana di sini kami menggunakan kelas, atribut dan metode, serta konstruktor, enkapsulasi data, dan inheritance. Langsung saja, deskripsi dari studi kasus yang kami ambil yaitu sistem reservasi hotel. Proyek ini merupakan simulasi sistem reservasi hotel berbasis pemrograman berorientasi objek dalam bahasa Java. Sistem ini terdiri dari beberapa kelas utama yang mempresentasikan entitas penting dalam proses reservasi hotel, yaitu room sebagai kelas induk, standard room, dan deluxe room sebagai kelas turunan dari kelas room. Lalu ada customer untuk menyimpan data pelanggan, reservation untuk mencatat proses pemesanan kamar, dan ada classmate sebagai eh, kelas untuk menjalankan semua program yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setiap kelas memiliki atribut dan metode yang relevan, seperti informasi kamar, status pemesanan, serta proses penghubungan antara pelanggan dan kamar yang dipesan. Program ini memungkinkan pencatatan data pelanggan dan menampilkan hasil reservasi secara otomatis melalui metode yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdan Saputra dari kelompok 4. Di video ini saya akan menjelaskan bagian UML class diagram. Di UML ini ada kelas parent atau kelas induk yang bernama room yang memiliki atribut string room number, string type, double price, boolean is booked, kemudian ada metode get room number, get type, get price, is booked, set booked, dan display info. Di diagram ini juga memiliki kelas child atau subclass yang bernama standard room yang memiliki konstruktor untuk membuat objek dari standard room. Kemudian ada juga subclass deluxe room yang memiliki konstruktor yang untuk membuat objek dari deluxe room. Kemudian di sini ada juga kelas reservation. Kemudian memiliki atribut yaitu customer, yaitu tipe data yang mewakili dari kelas customer. Kemudian ada customer ini yaitu atribut yang menyimpan objek dari kelas customer. Kemudian ada juga atribut tipe data room yang mewakili dari kelas room. Kemudian ada juga room yang menyimpan objek dari kelas room. Kemudian ada metode print reservation. Kemudian di sini ada juga kelas customer yang memiliki atribut string name, string phone. Kemudian ada metode get name dan get post. Next, struktur folder. Di sini kami membuat satu folder yaitu diberi nama Project Proc PBO. Nah, di dalamnya terdapat 6 file yang berbeda, yaitu yang pertama ada room.java, di mana room ini sebagai kelas induk, ya, sebagai kelas induk. Lalu ada file customer.java dan file deluxe room.java serta standard room.java. Kenapa dibedakan? Agar memudahkan dalam manipulasi data ataupun maintenance nantinya. Nah, terus ada customer.java, reservation.java, serta ada kelas main, di mana yang di sini yang akan menjalankan semua program tersebut. Lanjut, codingan pertama yaitu classroom atau kelas induk. Di sini mempresentasikan kamar atau ruangan. Dan di sini terdapat beberapa atribut, di antaranya adalah room number dengan tipe data string, type dengan tipe data string, price dengan tipe data double, is booked dengan tipe data boolean. Di sini keempat variabel dinyatakan sebagai private agar data yang telah dimasukkan tidak dengan mudah diutak-atik atau dimanipulasi.
Nah, di sini kenapa isBucket menggunakan boolean, tipe data boolean, karena di bagian isBucket ini nantinya hanya akan ada eh, telah terdaftar atau telah direservasi atau belum direservasi. Nah, lanjut ke konstruktornya. Dengan membuat public room dengan parameter yang sama dengan variabel yang sebelumnya, yaitu string room number, string type, dan double price. Sedangkan untuk variabel boolean isBucket itu dipisahkan karena tipe datanya boolean, false or true. Nah, di sini menggunakan this agar membedakan parameter yang ada di public room atau di konstruktornya dengan variabel yang ada di public classroomnya. Lalu di sini menggunakan lalu ada enkapsulasi data atau di sini menggunakan getter dan setter. Dengan status public, string get room number untuk mengambil data dari room number dengan mereturn room number dari public room. Begitu juga dengan get type mengambil data dari type dengan mereturn type dari public room. Lalu ada double get price mengambil data dari price, variable price dengan mereturn price dari public room. Terus ada boolean, ada isBucket mengembalikan nilai isBucket dari public room yang bernilai false. Lalu ada public void untuk set bucket, di mana boolean parameternya boolean bucket dengan menggunakan this untuk membedakan isBucket yang ada di public void dengan yang ada di public room dengan status book atau telah dibukukan. Nah, lalu untuk display infonya di sini kamar plus room number diambil, bagian kamar diambil dari variabel room number yang dari public room. Terus untuk tipe diambil dari type yang ada dari public room dan harga diambil dari price yang ada di public room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani. Saya berasal dari kelompok 4. Berikut adalah codingan dari standard room dan deluxe room atau anak. Yang di atasnya adalah kelas standard room dan di bawahnya adalah codingan dari deluxe room atau yaitu merupakan subkelas atau anak dari room. Selanjutnya otomatis menetapkan jenis dan harga kamar. Misalnya standar room yaitu harganya 500k. Yang kedua deluxe room yaitu harga 800k. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki Akila dengan NPM 233510430. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk codingan bagian kelas customer. Di sini kelas customer untuk menyimpan data pelanggan seperti name dan phone. Dan di sini metodenya menggunakan konstruktor dan getter. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini pada bagian package project Prac PBO ini, di sini adalah untuk deklarasi package-nya. Artinya file Java ini berada dalam folder atau package bernama project Prac PBO. Package ini dipakai buat mengorganisasi kode biar lebih rapi dan modular. Dan di sini untuk di bawahnya masuk ke public class customer. Di sini public class ini untuk mendeklarasikan sebuah kelas bernama customer. Public artinya kelas ini bisa diakses dari kelas lain. Nah, pada di bawah ini ada private string name dan private string phone. Ini adalah atribut atau variable instance dari kelas customer. Private artinya atribut ini hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. String name untuk menyimpan nama customer dan string phone untuk menyimpan nomor telepon customer. Dan lanjut di bawahnya ada public customer yaitu string name dan string phone. Di sini adalah konstruktornya, yaitu metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Parameter name dan phone diambil dari input user atau objek luar. Tujuannya
untuk mengisi data awal ke dalam objek customer. Lanjut ke bawahnya, di sini ada this.name sama dengan name dan this.font sama dengan font. Di sini this name ini merujuk ke atribut dalam kelas. Sedangkan name yang tanpa this adalah parameter yang dikirim ke konstruktor. Jadi ini menandakan bahwa nilai parameter disimpan ke dalam atribut kelas. Masuk ke bawahnya lagi, ke public string getName. Di sini untuk mendapatkan nilai dari name, karena name bersifat privat. Di sini kita nggak bisa ambil langsung, jadi perlu metode ini. Masuk ke public string getFont. Ini sama seperti sebelumnya, dan ini untuk getter untuk font yang mengembalikan nilai dari atribut font. Nah, jadi kesimpulannya di sini kelas customer ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan seperti nama dan nomor telepon. Di sini terdiri dari dua atribut privat, yaitu name atau font, dan satu konstruktor, dan dua getter method. Baik, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelas reservation, yaitu yang menghubungkan customer dan room yang dipesan. Di sini ada tipe data customer yang mewakili kelas customer, kemudian ada customer yang digunakan untuk menyimpan objek dari kelas customer, dan ada juga tipe data room yang mewakili dari kelas room, kemudian ada juga atribut room yang digunakan untuk menyimpan objek dari kelas room. Kemudian ada juga konstruktor reservation. Saat objek dibuat, kamar ditandai sebagai telah dipesan atau is booked sama dengan true. Kemudian ada metode reservation, yaitu untuk menampilkan detail reservation. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akarzaki, NPM 2335 10788. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan kami dari kelompok 4, yaitu saya di bagian main. Pada kelas main ini terdapat kelas utama untuk menjalankan program, yaitu di mana public class main adalah tempat utama di mana program dimulai. Dan metode main ini akan otomatis dipanggil oleh Java Virtual Machine. Yang kedua itu ada membuat kamar pelanggan dan melakukan reservasi. Maksudnya itu ialah barisan berikut adalah dua kamar dibuat dengan tipe berbeda dan nomor kamar masing-masing. Kemudian membuat objek pelanggan, lalu melakukan proses reservasi kamar oleh customer. Yang ketiga itu ada menampilkan hasil reservasi. Maksudnya output ditampilkan ke layar menggunakan reservasi print reservasi. Ini akan mencetak nama customer, tipe kamar, nomor kamar, dan harga kamar ke konsol. Baiklah, untuk outputnya, ini adalah contoh output dari program yang kami buat. Output ini menunjukkan hasil akhir dari proses instansiasi objek dan pemanggilan metode print reservation, atau menandakan bahwa sistem pemesanan berjalan dengan baik. Di sini kita dapat melihat itu ada tampilan data customer, tampilan detail kamar, dan menunjukkan bahwa program ini berhasil dijalankan dengan baik. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 4.
Jika ada kesalahan atau kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.